Shalom. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari satu topik pelajaran tentang siapakah Allah dari Alkitab. Apakah pertanyaan yang Alkitab tanyakan tentang Allah? Ayub 11 ayat 7 mengatakan, "Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa?" Kita tidak dapat mengerti tentang Allah kecuali Allah yang menjelaskan dirinya sendiri kepada kita. Apa yang firman Tuhan terangkan tentang Allah? Yesaya 40 ayat 26, "Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah, siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekaliannya, satupun tiada yang tak hadir, oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat." Allah adalah maha kuasa, maha kuat, pencipta yang tidak ada batasnya. Dia bukan hanya pencipta, tetapi dia juga menjunjung dan mempertahankan semua ciptaannya. Kepada Nabi Yesaya, Allah mengatakan dengan jelas dan tegas bahwa tidak ada Allah kecuali Dia saja, dan Dia Maha Tahu. Yesaya 46 ayat 9 dan 10 mengatakan, "Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan." Kepada orang Israel disampaikan bahwa di dalam Ulangan 6 ayat 4, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa." Tuhan dalam huruf besar artinya Jehovah. Jadi, Jehovah itu Allah kita, Jehovah itu Esa. Siapakah Jehovah itu? Dia adalah Allah Bapa. Dia hanya satu dan tidak ada yang lain. Bertentangan dengan bangsa-bangsa kafir yang menyembah banyak Allah, ilah atau berhala. Ulangan 4 ayat 35 berkata, "Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia." Hanya Jehovah saja adalah Allah yang benar. Tidak ada yang lain. Inilah dasar di mana Allah memberikan hukum yang pertama yang melarang banyak Allah, yang tercatat dalam Keluaran 20 ayat 3. "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku." Yeremia 10 ayat 10, "Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya, dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya." Tuhan atau Jehovah adalah Allah yang hidup. Siapakah yang berhak untuk mengajar kita tentang Allah yang benar? Yohanes 1 ayat 18, "Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya." Hanya Yesus, anak Allah yang berhak mengajar, menerangkan tentang Allah yang benar. Inilah misinya. Ia datang dari sorga ke bumi ini untuk menjelaskan tentang Allah yang benar itu. Menurut Yesus, Allah yang benar itu adalah Bapanya.
Yohanes 17 ayat 1. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Lebih lanjut Yesus berkata di dalam ayat yang ketiga, Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Kunci kehidupan yang kekal adalah mengenal hanya kepada Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang diutus oleh Allah yang benar itu. Jadi, pengertian yang benar tentang Allah yang benar mempengaruhi kehidupan kita. Siapakah pencipta segalanya? Wahyu 4 ayat 11 mengatakan, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Kisah Para Rasul 17 ayat 24 mengatakan, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dari ayat-ayat ini, kita melihat bahwa Tuhan semesta alam adalah Allah Bapa. Dialah yang menciptakan segalanya. Bagaimana Allah Bapa menciptakan segalanya? Ibrani 1 ayat 2 mengatakan, Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kolose 1 ayat 16, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Sangat jelas bahwa Allah Bapa adalah sumber segalanya, dan Ia menciptakan segala sesuatu melalui anaknya Yesus Kristus. Siapakah yang akan disembah oleh penyembah yang benar? Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Penyembah yang benar menyembah satu-satunya Allah yang benar, yaitu Allah Bapa dalam roh dan kebenaran. Menurut Yesus, kepada siapa kita harus berdoa? Matius 6 ayat 9, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Yesus meminta kita untuk berdoa kepada Bapanya. Mengapa kita harus berdoa kepada Bapanya? Matius 6 ayat 13 bagian akhir berkata, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Inilah alasan mengapa kita harus berdoa kepada Bapanya, karena kerajaan, kuasa, dan kemuliaan adalah kepunyaan Allah Bapa. Apakah hukum yang terutama dari semuanya menurut Yesus waktu ditanya ahli Taurat? Markus 12 ayat 28 sampai 32 menjawab, lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru. Benar katamu itu, bahwa Dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia." Kita harus mengenal Allah yang benar sebelum kita dapat mencintainya. Bagaimana mungkin kita dapat mencintainya jika kita tidak mengenalnya dengan benar? Itu mustahil. Pengetahuan tentang Allah yang benar sangat penting untuk hubungan kita dengan Dia. Ahli Taurat mengerti bahwa hanya satu Allah dan tidak ada yang lain kecuali Dia. Apakah Yesus mengoreksi ahli Taurat itu? Markus 12 ayat 34. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Kepercayaan dari ahli Taurat mencerminkan iman bangsa Yahudi. Orang Yahudi percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, tidak ada dua atau tiga Allah. Yohanes 8 ayat 41 mengatakan, "Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri." Jawab mereka, "Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah." Jadi, bagi umat Yahudi, Allah yang benar itu disebut Bapa, dan Bapa itu satu, yaitu Allah. Dialah Allah yang esa, Allah yang benar. 1 Korintus 8 ayat 4-6 berkata, tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Allah yang esa itu adalah Bapa. Efesus 4 ayat 6, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Rasul-rasul Kristus meyakini dan mengajar Allah yang esa itu adalah Bapa. Tidak ada yang lain, hanya Allah Bapa saja. Dan Bapa itu adalah Allahnya Yesus Kristus. Matius 27 ayat 46 mengatakan, kira-kira jam 3
berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yohanes 20 ayat 17. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Sangat jelas bahwa Allah Bapa adalah Allahnya Yesus Kristus, dan kehidupannya di dunia ini hanya untuk mempermuliakan Bapanya. Yohanes 8 ayat 54. Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, Dia adalah Allah kami? Apakah Allah yang esa itu hanya milik bangsa Yahudi? Roma 3 ayat 29 mengatakan, atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, Yakobus, Rasul Kristus mengajarkan hanya satu Allah saja. Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Rasul Paulus mengajar hanya satu Allah saja, Allah yang esa, yaitu Allah Bapa. Dan Yesus Kristus adalah pengantara antara manusia dan Allah. Tidak ada Yesus yang lain. Dan manusia dapat mengenal Allah hanya melalui Yesus Kristus saja. 1 Timotius 2 ayat 5 mengatakan, karena Allah itu esa, dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Apakah gereja Kristen mula-mula mempertahankan kepercayaan rasul-rasul? Mari kita lihat Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Gereja Kristen mula-mula tetap mempertahankan kepercayaan bahwa hanya ada satu Allah saja, yaitu Allah Bapa, seperti kepercayaan rasul-rasul Kristus. Saudaraku, di dunia yang baru nanti, siapakah yang akan disembah? Wahyu 21 ayat 22 dan 23 mengatakan, dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, adalah bait sucinya, demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Wahyu 22 ayat 3. Maka tidak akan ada lagi laknat. Takhta Allah dan takhta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Saudaraku yang kekasih, di dunia baru nanti, kita melayani serta menyembah Allah dan Yesus Kristus anak domba yang telah disembelih. Ini adalah kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal hanya mengenal Allah Bapa dan Yesus Kristus, seperti doa Yesus di dalam Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus
yang telah Engkau utus. Saudaraku, kita telah melihat firman Tuhan dengan jelas, di mana hanya ada satu Allah saja, Allah yang esa, tidak ada yang lain, hanya Allah Bapa saja. Dialah sumber segala kehidupan dan kuasa. Satu-satunya jalan untuk mengetahui Allah yang benar itu adalah melalui anaknya, Yesus Kristus, yang telah datang ke dunia ini untuk memberikan pengetahuan yang benar tentang Allah yang esa itu. Kiranya melalui pelajaran ini, kita akan memahami bahwa kita hanya memiliki satu Allah saja, yaitu Bapanya Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.